Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahira Sasabila dengan NIM 6670230089. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya yang berjudul Junta Myanmar akhiri status darurat manuver politik menuju pemilu yang dipertanyakan. Di sini sebagai analis politik yang menarik dengan dinamika Asia Tenggara, saya melihat penting bagaimana untuk memahami bagaimana junta militer ini menggunakan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dari perspektif saya, langkah junta ini itu bukan hanya transisi demokrasi semu, melainkan juga upaya konsolidasi kekuasaan di tengah konflik internal dan tekanan global. Nah, saya di sini menganalisis secara struktur berdasarkan teori realisme politik Hans Morgenthau. Nah, pada tanggal 31 Juli tahun 2025, junta militer Myanmar atau Dewan Administrasi Negara atau SAC di bawah Jenderal Min Aung Hlaing itu mengakhiri keadaan darurat yang diberlakukan sejak kudeta 1 Februari 2021. Nah, kudeta itu menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi NLD dengan dalih kecurangan pemilu 2020. Yang klaim yang tidak didukung bukti dari pengamat internasional seperti Asian Network for Free Election. Nah, dari sudut pandang saya, pengakhiran ini disertai rencana pemerintahan sementara dan juga pemilu pada 28 Desember 2025 serta Januari 2026, tapi bukan sebagai komitmen demokrasi sejati. Sebaliknya, saya percaya ini adalah manuver untuk legitimasi di tengah perlawanan sipil, konflik etnis, dan juga sanksi internasional mirip pola di Thailand ataupun di Kamboja. Nah, dalam ini analisis saya, teori realisme politik Morgenthau menjadi lensa utama. Nah, saya melihat bagaimana teori ini menekankan perebutan kekuasaan sebagai esensi politik dengan 3 indikator kunci, yaitu keseimbangan, kekuasaan, di mana junta bersekutu dengan Cina dan juga Rusia untuk melawan Barat yang kepentingan dirinya dan juga kelangsungan hidup mereka, di mana mereka mengabaikan hak asasi manusia demi bertahan, serta anarki internasional, di mana negara tetangga itu memprioritaskan kepentingan nasional mereka sendiri. Dari pengamatan saya, ini mengungkap bagaimana junta mengeksploitasi respons global yang terpecah untuk memperpanjang dominasi. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur seperti yang dijelaskan Sugiono tahun 2013. Nah, bahwa pendekatan ini efektif untuk menganalisis sumber sekunder tanpa data primer dengan proses seperti pencarian kata kunci di Google Scholar, pengelompokan tema, dan juga triangulasi untuk mengurangi bias. Nah, kita ke pembahasan utama. Nah, secara historis, kudeta 2021 itu melanjutkan tradisi intervensi militer Myanmar sejak 1962 dengan konstitusi 2008 yang memberi militer hak veto dan juga kursi parlemen tetap. Nah, saya melihat pengakhiran darurat didorong oleh kekalahan militer terhadap kelompok etnis seperti Arakan Army dan juga pasukan pertahanan rakyat serta krisis ekonomi. Nah, pemilu direncanakan hanya di 102 township dari 330 dengan undang-undang yang membungkam posisi ini. Nah, bagi saya adalah bukti pemilu palsu untuk rebranding kekuasaan. Implikasinya, saya khawatir ini akan memperdalam perpecahan etnis di antara 135 kelompok termasuk marginalisasi Rohingya dan memicu demokrasi liberal seperti Kamboja. Nah, respon internasional dari pandangan saya penuh skeptisisme. Nah, karena PBB itu menyebutnya itu sebagai penipuan, sementara ASEAN terhambat oleh non-intervensi meskipun 5-point consensus pada tahun 2021. Nah, Barat itu menerapkan sanksi, tapi Cina mendukung junta melalui investasi yang dampaknya secara luas 2,7 juta secara pengungsi dan juga kontraksi PDB yang sebesar 10% dan juga ancaman stabilitas regional yang ada di Myanmar. Nah, kesimpulan dari jurnal yang saya tulis ini adalah
Manuver transparan itu untuk hegemoni militer yang beresiko juga untuk memperburuk konflik. Nah, saya juga merekomendasikan untuk tekanan internasional itu lebih kuat dan juga dialog yang inklusif itu dengan serta juga kelompok etnis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.